Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang perlu kami ingin sampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kali kita ibadah, jenis apapun ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat, pasti berkenaan dengan Al-Fatihah. Sholat sunnah yang kita kerjakan, syarat sahnya harus Al-Fatihah. Apalagi sholat wajib. Sholat wajib mesti harus Al-Fatihah. Sholat sunnah yang kita kerjakan ada Al-Fatihah. Duha mesti harus Al-Fatihah. Tahajud mesti harus Al-Fatihah. Iya, sholat sunat tasbih masih harus ada Al-Fatihah. Dan pertanyaannya, ada apa dengan Al-Fatihah? Ternyata Bapak Ibu, rahasianya ulama sudah membuka tabir-tabir rahasia di balik Al-Fatihah itu. Kuncinya, ternyata Al-Fatihah itu Bapak Ibu adalah pembuka segala kebaikan dan penutup segala keburukan. Itu dahsyatnya Al-Fatihah. Makanya jangan heran ketika banyak yang mengambil tabarruk berkah dari Al-Fatihah itu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan bi barakatin untuk anak saya Al-Fatihah. Itu boleh. Berkah Al-Fatihah. Kalau ada anak yang sakit, anak yang sakit, cuma ambil berkah dari Al-Fatihah. Kita perhatikan Pak, di Mekah dan di Madinah. Saya pernah jalan-jalan di rumah sakitnya Mekah. Itu dekatnya Hotel As-Safwa, di bawahnya Tor Zamzam, itu di sampingnya Pak. Ada orang sakit, tapi sejak ibu masuk. Nah, kita kapan anaknya itu orang yang sakit? Padahal tidak, saya masuk harus saja Pak. Saya penasaran, bagaimana rumah sakitnya orang di Mekah? Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit sekali orang. Mestinya logikanya Pak, mestinya di Mekah itu mestinya banyak orang karena satu di rumah sakit, ya toh. Tapi ternyata Allah kabir, Allah maha besar, sedikit penghuninya Pak. Kalau di Indonesia banyak rumah sakit, banyak penghuninya Pak. Saya cari tahu kenapa bisa membedakan itu. Mestinya yang di saat itu harus banyak penghuninya, kan satu di rumah sakit juga dekat situ. Banyaknya orang Pak ini, ratusan ribu orang yang berjamaah, bahkan orang yang sakit sekalipun, flu dan sebagainya. Saya berbincang dengan salah satu resepsionis yang ada di, mohon maaf, di Hotel As-Safwa. Ya dekat-dekat begitu, ada sedikit bisa bahasa Indonesia. Kenapa sedikit penghuni rumah sakitnya di sini, wahai Syekh? Apa kata beliau? Oh, beda Pak Ustaz, beda mudir. Bedanya, kalau di sini yang betul-betul Arab yang beriman ya, bukan Arab bahlul, bukan Arab bahlul. Kalau mereka sakit, mereka bukan yang tujuan utama itu dokter, bukan. Tapi yang pertama, dia mengambil air wudu baru sholat sunnah. Satu. Kalau belum berhasil, dia melaksanakan sholat sunnah taubat kepada Allah. Satu. Kalau belum berhasil, dia beristighfar kepada Allah. Kalau belum berhasil, dia ambil tabarruk Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, baru dijadikan sebagai berkah Al-Quranul Karim. Kalau misalnya tidak berhasil dari semua itu, baru diikhtiar, ambil jalan satu-satunya, pergi ke dokter. Bayangkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Sebilang, oh pantas Pak, kalau kita umroh nanti Pak, insya Allah ya, amin ya. Kalau kita nanti umroh, mudah-mudahan kita tidak sakit. Tapi misalnya kalau kita sakit Pak, satu obatnya di sana itu 99% kami saksikan di depan mata. Termasuk ada jamaah saya waktu itu Pak sakit.
sakit parah, mau dibilang dingin tidak dikasih menyala di AC itu kamar hotel. Minum obat tidak kunjung sembuh-sembuh. Dia panas kedinginan, dia gemetar. Dan satu saya suruhkan, Pak, sholat sunnah taubat, berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah besoknya dia sehat bugar. Di satu obat itu, Pak, sholat sunnah taubat. Nah, itulah kedahsyatan Al-Fatihah. Bedanya kalau kita sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit obat, ya atajam buka obat. Jangan menjadikan obat itu sebagai Tuhan. Dalam artian kita meyakini obat menyembuhkan. No, bukan itu, Pak. Obat itu sebagai asbab. Makanya, Pak, kalau kita minum ataupun makan, jangan lupa niatnya ini. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kita berada di suatu tempat, kita makan dengan rombongan seseorang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu di makanan itu siapa tahu ada racun. Kita tidak tahu di makanan itu siapa tahu ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Kita tidak tahu di air minum itu, kita tidak tahu, jangan sampai ada sesuatu yang jahat, yang tidak pantas untuk kita minum. Baca doa ini, Pak. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk makanan dan minum itu di tubuh tak hancur segala sesuatu yang tidak baik di makan dan minum itu. Kenapa? Berkah salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa, ya Allah, saya berniat makan ataupun minum ini menjadi syifa, menjadi obat dan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ternyata itu bukan hanya sekedar sebutan nama, tetapi Al-Fatihah itu, Pak, itu adalah pembuka. Makanya dikatakan, kenapa Al-Fatihah ditempatkan pada posisi paling pertama dalam Al-Quran? Wahyu yang pertama kali turun, Pak, surah apa? Iqra, kan? Saya pernah mempertanyakan ini dengan dosen tafsir di Jakarta sama Prof. Syihab, Prof. Syihab, orang tua kita itu. Saya bilang, tabe, beliau kan orang Bugis juga. Saya bilang, tabe, mau bertanya, kalau wahyu yang pertama kali turun, itu adalah Iqra di Gua Hira, mestinya itu adalah Iqra yang harus ditempatkan pada posisi pertama. Kenapa mesti Al-Fatihah? Ternyata beliau jawab, salah satu di antaranya adalah jawaban yang paling simpel. Kenapa Al-Fatihah ditempatkan pada posisi pertama? Karena memang sebenarnya, Pak, susunan mushaf Al-Quran itu, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu sudah tersusun di Lauh Mahfuz. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, Allah menempatkan Al-Fatihah yang pertama sesuai susunannya, yang kedua memang Al-Fatihah pembuka segala sesuatu. Nah, Al-Fatihah juga disebutkan sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Tetapi ulama-ulama kita memberikan satu syarat. Kalau sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoalah di situ di dalam hati. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Minta di situ apa yang kita ingin minta kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sedikit rahasia di balik rahasia suratul Fatihah. Satu lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga yang diajarkan juga Kiai Haji Muhammad Yusuf guru kita. Makanya itu, Pak, jangan cepat-cepat Al-Fatihah. Iya. Kalau ada anak atau siapa saja yang sakit, jadikan itu sebagai obat. Itu orang tua dulu, Pak. Orang tua dulu kalau sakit. Kalau sakit kepala, di mana mau ambil obat? Kalau demam, di mana mau ambil sampel? Kalau ada apa-apa pada dirinya, di mana mau ambil? Kalau terkena bara api, di mana mau ambil? Tidak gosok.
Ternyata subhanallah, orang tua dulu itu Pak saya masih dapat di tahun-tahun 2007. Orang tua dulu itu kalau mereka sakit, dua yang paling andalkan itu baraka. Satu, baraka Al-Fatihah, yang kedua baraka salawat. Coba gitu Pak. Malah apa tak? Ali baraka salawat, begitu gitu. Oh sakit anak tak, oh ambil berkat Al-Fatihah. Saya pernah meneliti di lapangan, saya tanya orang tua dulu, itu kalau mereka sakit mata Pak, sakit mata, kalau sakit matanya atau apa, dulu tidak ada yang namanya instro, itu yang obat sakit mata itu yang instro itu yang ditetes mata itu, tidak ada dulu Pak. Ternyata mereka itu kalau sakit matanya, apalagi itu yang merah-merah, apa namanya Pak? Air susu. Kalau ada, kalau tidak ada, bukan kita, ibu. Kalau tidak ada airnya, ambil air putih, baru hangatkan di pelita, di api itu. Dia apa namanya? Ambil sendok, baru ditaruh air di situ, baru dihangatkan. Jangan sampai panas, masalah tempat atap. Misalnya, yang hangat, ambil sapukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Pak. Obat yang dikasihkan sama ibu dokter waktu malam pertama ada vitamin. Tunggu minyak, tuh dalam minyak. Ada obat dikasih sama ibu dokter Pak. Cuma 1 kali saya minum. Alhamdulillah, Allah kasih berkah dari situ. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.